Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Ibu Masa selaku dosen pembimbing presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Zahra Audrafodi selaku moderator dari kelompok 9. Selanjutnya dengan anggota kelompok kami. Ada slide selanjutnya. Yang pertama ada Sylvia Enrika, Yosina Febrianti MY, Zematul Ifa, Octavia Pinati Wijayanti, Zahra Aulia Kolbi, Isfilaili Aisyah Nafi'ah, Mufli Asiski, Nafi'ah Syafandi, Kade Amanda Suendra Putri, Tasya Indi Zulfa, Tata Syefa Adriano. Langsung materi yang selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang. Sesak napas atau dyspnea adalah keluhan subjektif berupa kesulitan bernafas dan rasa tidak nyaman di dada. Bukan penyakit, tetapi gejala dari berbagai kondisi. Keluhan ini umum pada penyakit pernapasan seperti pneumonia, asma, dan POK yang merupakan penyebab utama secara global. Penyebab kompleks meliputi gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, psikologi, serta faktor lingkungan, sehingga memerlukan pengkajian menyeluruh. Dalam asuhan keperawatan, perawat berperan penting melalui pengkajian holistik, penegakan diagnosa keperawatan, perencanaan dan pelaksanaan intervensi, evaluasi, serta edukasi pasien. Literatur menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kombinasi data kuantitatif kualitatif. Laporan asuhan keperawatan yang lengkap diperlukan untuk memastikan komunikasi interprofesional, kesinambungan pelayanan, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas hidup pasien. Materi yang selanjutnya. Untuk tujuannya yang pertama, mengidentifikasi kondisi pasien melalui pengkajian yang sistematis untuk menentukan penyebab tingkat keparahan dan dampak sesak nafas terhadap fungsi pernapasan. Yang kedua, menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat sebagai dasar dalam merencanakan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan respirasi pasien. Yang ketiga, melaksanakan dan mengevaluasi intervensi keperawatan guna meningkatkan ventilasi, memperbaiki oksigenasi, serta mengurangi keluhan sesak napas. Yang keempat, mendokumentasikan proses asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional serta pendukung kesinambungan perawatan. Slide selanjutnya. Untuk learning outcome-nya, yang pertama, mampu melakukan pengkajian fokus terkait dengan asma. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan asma. Yang ketiga, membuat SLKI terkait diagnosa asma. Dan yang keempat, membuat psiki terkait asma dan mengemukakan rasionalisasi. Selanjutnya. Untuk kasus, seorang laki-laki berumur 49 tahun datang ke poli penyakit dengan keluhan sesak napas sejak pagi tadi. Data tambahan, pernapasan pasien cuping hidung, pasien mengeluh pusing dan lemas, sudah mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Yang ketiga, pasien memiliki riwayat sesak napas sejak kecil. Yang keempat, pasien mengeluh sesak napas karena udara dingin. Yang kelima, apabila sesak napas, pasien cuma meminum obat yang didapatkan sebelumnya dari puskesmas. Yang keenam, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, nafas 32 kali per menit. Yang ketujuh, pada pemeriksaan fisik, thorax 8, thorax didapatkan wheezing saat auskultasi. 9. Pasien tampak cemas. 10. Pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas fisiknya terbatas. Yang ke-11, di keluarga pasien ada anggota keluarga yang mengalami sesak napas, yaitu ayah pasien. Terapi nebulizer Combivin 2,5 mg atau 2,5 ml dan Lexotin 0,5 mg per 2 atau 2 ml. Yang ke-12, saat ini pasien mendapatkan terapi infus D5 plus aminofilin 20 TPM dan sedang menunggu ruangan untuk dirawat inap.
Selanjutnya pengkajian identitas pasien jenis kelamin laki-laki usia 49 tahun datang ke poli penyakit dalam alasan datang sesak napas sejak pagi. Keluhan utama sesak nafas dari pagi. Riwayat kesehatan sekarang sesak nafas memberat disertai napas kuping hidung. Pasien merasa pusing dan lemas, sudah mencoba batuk tetapi dahak tidak keluar. Sesak dipicu oleh udara dingin, mendapatkan terapi nebulizer Combivet 2,5 mg atau 2,5 ml dan Flisotid 0,5 mg. Mendapat terapi infus D5 atau aminopilin 20 TPM sambil menunggu rawat inap. Riwayat kesehatan dulu, memiliki riwayat sesak nafas sejak kecil, mengarah ke asma atau penyakit respirasi kronik. Sering menggunakan obat dari puskesmas saat sesak kambuh. Riwayat kesehatan keluarga, ayah memiliki riwayat sesak nafas. Riwayat psikososial, pasien tampak cemas terkait kondisinya, mengeluh cepat lelah, dan aktivitas fisiknya terbatas. PTV, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 32 kali per menit. Sistem pernafasan menggunakan aksesori kuping hidung. Pernafasan meningkat, auskultasi wheezing pada kedua paru, dahak sulit dikeluarkan. Sistem kardiovaskuler, nadi meningkat, kemungkinan kompensasi hipoksia. Sistem neurologi, keluhan pusing dan lemas. Penampilan umum tampak sesak dan cemas. Terapi yang dijalani saat ini nebulizer Combivet atau ipratropium bromid plus salbutamol, Flisotid, infus D5 plus aminopilin. Dari hasil diskusi kelompok kami ditemukan diagnosa dengan data subjektif pasien sudah mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Yang kedua, mengeluh sesak nafas karena udara dingin. Dengan data objektifnya pernapasan 32 kali per menit, terapi nebulizer Combivet 2,5 mg atau 2,5 ml dan Flisotid 0,5 mg per 2 ml. Pasien mendapatkan terapi infus D5 ditambah aminopilin 20 ppm. Lalu pasien terdapat wheezing. Untuk diagnosanya, bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk etiologinya, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan respon alergi dibuktikan dengan pasien terdapat wheezing, pasien mengeluhkan sesak napas karena udara dingin, pasien sudah mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Lalu untuk diagnosa kedua, intoleransi aktivitas. Untuk data subjektifnya, pasien mengeluh pusing dan lemas, pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas fisiknya terbatas. Untuk data objektifnya, tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Lalu etiologi untuk diagnosa intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas terbatas, dan tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Lalu yang berikutnya ada ansietas. Untuk data subjektifnya, pasien tampak gelisah. Untuk data objektifnya, respirasi rate 32 kali per menit. Untuk etiologi diagnosa ansietas, berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan pasien tampak gelisah dan frekuensi nafas meningkat. Hingga hasil diskusi kami menentukan prioritas diagnosa. Yang pertama,
Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan respon alergi ditandai dengan pasien terdapat wheezing, pasien mengeluh sesak napas karena udara dingin, pasien sudah mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Lalu ada yang nomor 2, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan kebutuhan oksigen, ditandai dengan pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas terbatas dan tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Lalu untuk yang terakhir, ansietas berhubungan dengan krisis situasional ditandai dengan pasien tampak gelisah dan frekuensi napas meningkat. Untuk SLKI, psiki dan rasionalisasi tindakan, yang pertama ada SDKI, bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan respon alergi, dibuktikan dengan pasien terdapat wheezing, pasien mengeluhkan sesak napas karena udara dingin, pasien sudah mencoba batuk tapi dahak tidak keluar. Untuk SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka persihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, gelisah menurun, dan frekuensi nafas membaik. Kemudian psiki, manajemen jalan napas. Yang pertama ada observasi, monitor pada nafas, frekuensi, kedalaman usaha napas, monitor bunyi napas tambahan atau gurgling, wheezing, bronki kering, monitor sputum, jumlahnya, warna, aroma. Kemudian ada terapeutik, posisikan semi-fowler, berikan minuman hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu, berikan oksigen jika perlu. Nah, kemudian ada edukasi, anjurkan asupkan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Yang keempat ada kolaborasi pemberian bronkodilator. Kemudian ada rasional, manajemen jalan nafas, observasi untuk mendeteksi adanya gangguan ventilasi dan tanda di sini stres pernapasan. Untuk mengidentifikasi ASI, obstruksi atau stres di jalan nafas sehingga intervensi dapat segera diberikan. Terapeutik memaksimalkan ekspansi paru dan memudahkan ventilasi, membantu mengencerkan sekret sehingga lebih mudah dikeluarkan, meninggalkan mobilitas sekret dan mencegah retensi sputum, menambahkan suplai oksigen pada kondisi hipoksemia dan memperbaiki saturasi. Kemudian ada edukasi, hindari adekuat, membantu mengencerkan sekret sehingga mudah dikeluarkan. Mengoptimalkan pemberian jalan napas dan mengurangi retensi sekret. Dekobulerasi, membantu melebarkan bronkus sehingga aliran udara lebih lancar dan mengurangi sesak napas. Manajemen asma, observasi, monitor tanda dan gejala hipoksia, misalnya gelisah. Monitor saturasi oksigen. B. Terapeutik, pasang oksimetri nadi, berikan oksigen 6-15 liter via sungkap untuk mempertahankan SpO2 lebih dari 90%, pasang jalur intravena untuk pemberian obat dan hidrasi, ambil sampel darah untuk pemeriksaan hitung darah lengkap dengan AGD. Edukasi, diarahkan secara tepat untuk menilai tingkat kelelahan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Untuk mengidentifikasi ASI, gangguan tidur yang dapat memperburuk kelelahan. Untuk
mengetahui faktor pemicu kelelahan dan penyelesaian aktivitas pasien. Kemudian terapeutiknya membantu meningkatkan kualitas istirahat dan mengurangi anxietas yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigen. Anjurkan bernapas lambat dan dalam. Anjurkan teknik pursue breathing. Ajarkan mengidentifikasi dan menghindari pemicu suhu lingkungan ekstrim debu. Manajemen energi 105178A observasi untuk menentukan penyebab kelelahan sehingga intervensi dapat diarahkan secara tepat untuk tingkat kelelahan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Untuk mengidentifikasi gangguan tidur yang tepat memperburuk kelelahan. Untuk mengetahui faktor pemicu kelelahan dan menyesuaikan aktivitas pasien. Yang B, terapeutiknya membantu meningkatkan kualitas istirahat dan mengurangi kelelahan. Kemudian mencegah kelemahan otot, mempertahankan mobilitas serta meningkatkan toleransi aktivitas. Mengurangi stres emosional dan membantu relaksasi sehingga energi tidak berkuras. Membantu adaptasi terhadap sebelum aktivitas lebih berat, serta mencegah intervensi aktivitas mendadak. Edukasi, memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan energi, memecahkan kelelahan berlebihan, dan meningkatkan toleransi aktivitas secara perlahan, agar penanganan segera diberikan dan komplikasi dapat dicegah. Untuk SDKI yang kedua, intoleransi aktivitas dibuktikan dengan ketidakseimbangan kebutuhan oksigen, ditandai dengan pasien mengatakan cepat lelah dan aktivitas terbatas dan TTD berubah kurang dari 20% dari kondisi istirahat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka toleransi aktivitas dengan kode L05047 meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, dyspnea saat aktivitas menurun. Kedua, dyspnea setelah aktivitas menurun. Ketiga, saturasi oksigen membaik. Keempat, frekuensi nafas membaik. Selanjutnya, manajemen energi untuk psikinya dengan kode 105178. A. Observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutiknya, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, kunjungan. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasinya, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. D. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Untuk rasionalisasinya dari manajemen energi, A. Observasi untuk mengetahui penyebab dasar kelelahan sehingga intervensi dapat diarahkan secara tepat. Untuk menilai tingkat kelelahan dan dampaknya terhadap kemampuan aktivitas, untuk mendeteksi gangguan tidur yang dapat memperburuk kelelahan, untuk mengidentifikasi faktor yang memicu atau memperburuk kelelahan.
Untuk terapeutiknya, membantu pasien beristirahat lebih efektif sehingga energi dapat dipulihkan, mencegah kelemahan otot dan mempertahankan mobilitas sehingga toleransi aktivitas tetap baik, mengurangi stres emosional yang dapat memperbesar persepsi kelelahan, membantu adaptasi bertahap terhadap aktivitas dan mencegah kelelahan mendadak. Edukasi memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga untuk mencegah kelelahan berlebihan dan meningkatkan toleransi aktivitas secara bertahap agar dapat segera dilakukan penanganan dan mencegah kondisi memburuk, membantu pasien mengelola stres sehingga beban fisik dan emosional berkurang. Untuk kolaborasinya, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang adekuat sehingga energi tubuh dapat diproduksi optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk diagnosa ansietas berhubungan dengan krisis situasional ditandai dengan pasien tampak gelisah dan frekuensi napas meningkat. Untuk SLKI-nya yaitu setelah dilakukan tindakan kemerawatan selama 1 kali 24 jam, maka ansietas menurun. Dengan kriteria hasil, yang pertama perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, frekuensi pernafasan membaik, frekuensi nadi membaik. Untuk psikinya yaitu reduksi ansietas. Yang pertama adalah observasi. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresor. Yang selanjutnya, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda ansietas, baik verbal maupun non-verbal. Untuk terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan, motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk edukasinya, jelaskan prosedur termasuk situasi yang mungkin dialami. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Latih teknik relaksasi. Dan untuk yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian ansietas jika perlu. Slide sebelumnya. Baik, untuk rasionalisasinya pada reduksi ansietas yaitu yang pertama observasi untuk mengetahui pemicu kecemasan dan perubahan tingkat ansietas, untuk menilai dampak ansietas terhadap fungsi kognitif, untuk mendeteksi tingkat dan jenis ansietas secara dini, untuk menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan, untuk mengurangi rasa takut dan menurunkan kecemasan, untuk menyesuaikan intervensi dengan sumber kecemasan pasien, untuk membuat pasien merasa didengar dan didukung, untuk menstabilkan emosi pasien melalui komunikasi yang menenangkan, untuk memberikan rasa familiar yang nyaman, untuk membantu pasien memahami dan mengontrol pemicu ansietas, dan untuk edukasinya, untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan rasa kontrol, untuk menurunkan kecemasan melalui informasi yang jelas dan akurat. Next, slide selanjutnya.
untuk meningkatkan dukungan emosional pasien, untuk mengurangi ketegangan melalui aktivitas ringan, untuk membantu pasien menurunkan tekanan emosional, untuk mengalihkan fokus dari pikiran yang menimbulkan kecemasan, untuk membantu menggunakan strategi coping yang lebih adaptif, untuk menurunkan ketegangan fisik dan mental, dan untuk kolaborasinya, untuk menurunkan kecemasan secara cepat bila tindakan non-farmakologis tidak cukup. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengkajian dan proses asuhan keperawatan pada pasien dengan keluhan sesak nafas, diketahui bahwa pasien datang dengan kondisi takipnea, penggunaan obat bantu pernapasan, wheezing, serta kesulitan mengeluarkan sputum. Riwayat sesak sejak kecil, pencetus udara dingin, serta adanya faktor keluarga mengarah pada dugaan kuat asma sebagai penyebab utama keluhan. Selain gangguan bersihan jalan napas, pasien juga mengalami intoleransi aktivitas akibat ketidakseimbangan kebutuhan oksigen serta ansietas yang memperberat kondisi respirasi. Diagnosa keperawatan yang ditetapkan meliputi bersihan jalan nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Intervensi yang diberikan mencakup manajemen jalan napas, manajemen energi, dan reduksi ansietas. Dengan dukungan edukasi dan kolaborasi farmakologis sesuai indikasi medis, setelah dilakukan intervensi, diharapkan kondisi pernapasan pasien membaik, intoleransi aktivitas meningkat, dan tingkat kecemasan menurun, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung optimal. Untuk sarannya, 1. Meningkatkan pemantauan kondisi pernapasan pasien secara berkelanjutan untuk mencegah perburukan. Yang kedua, memberikan edukasi berkelanjutan kepada pasien dan keluarga mengenai manajemen asma, penghindaran pencetus serta kepatuhan terapi. Yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk memastikan intervensi medis, keperawatan, dan nutrisi berjalan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.